Pak Yoga, teman-teman panitia, teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen ya. Salam kenal semuanya Bapak Ibu. Jadi saya sangat senang bisa apa ya istilahnya diskusi. Nanti kita banyak diskusi, sharing mengenai apa hal-hal terbaru, hal-hal yang emerging ya, emerging media dan tools di Library and Information Science Research. Jadi memang keuntungan dari dosen ini sebenarnya apa kita bisa merasa awet muda ya Pak Yoga ya. Karena setiap hari berhubungan dengan mahasiswa, seringkali tuh mahasiswa apa, Pak ini ada info apa, saya punya ide penelitian tentang ini. Nah, apa misalnya yang terakhir kan Apple Vision ya. Nah itu Iya, biasanya mahasiswa VR dan apa AI dan apapun. Jadi kita selalu mengupdate ya. Jadi nanti kita hmm, banyak diskusi. Jadi interaktif ya. Mudah-mudahan kita bisa interaktif. Walaupun kita dibatasi oleh masih online ya Pak Yoga ya. Jadi kalau iya. biasanya kalau kuliah secara tatap muka biasanya bisa lebih interaktif. Tapi saya harap nanti teman-teman juga bisa apa jangan malu-malu bertanya. Hmm. Jadi apa bisa sharing. Baik, saya izin share screen saya. Jadi memang apa materi kita apa materi yang akan kita diskusikan hari ini lebih ke arah emerging text dan text and media, AR, VR, AI, in Library Information Institution. Jadi apa saya buat apa namanya slide-nya dalam bahasa Inggris, namun apa nanti kita diskusi bahasa Indonesia karena waktu saya share acara ini di apa di sosial media saya beberapa apa profesor saya ini apa karena profesor saya memang di bidang apa namanya smart library di bidang apa namanya AI dan itu oh boleh saya datang gitu jadi oh ya silakan Prof jadi apa saya siapkan materinya dalam bahasa Inggris dan ada teman saya juga katanya mau datang tapi nggak tahu juga Belum jadi apa kelihatan. tapi apa saya bilang kalau waktunya itu apa waktunya if you're available ya please come gitu saya bilang dan tapi materi juga nanti akan saya share ke yang bersangkutan jadi nanti kita akan diskusi dan materinya ini juga sudah saya upload di Google Drive di bit.ly slash emerging strip LIS atau kalau bisa handphone bisa langsung diaktifkan kameranya QR code-nya bisa langsung muncul jadi memang apa ya? Tapi nanti kita diskusi bisa macam-macam ya, karena waktunya juga alhamdulillah ini panjang nih Pak Yoga, jadi 1,5 jam ya, sekitar 1,5 jam kita bisa diskusi apapun. Tadi sudah disebutkan juga apa pengalaman. Jadi memang saya baru lulus teman-teman, jadi baru lulus dari Amerika ini, jadi mudah-mudahan fresh ya ilmunya ya. Jadi nanti kita diskusi apapun terkait terkait apa penelitian apapun di Library Information Science. Kalau di Amerika sendiri banyak nama program studi itu yang sudah meninggalkan library. Jadi banyak program yang Information Science High School. Jadi kajiannya itu terkait apapun terkait informasi karena memang kalau apa dibatasi library mungkin kesannya sangat spesifik ya sangat apa sangat apa sangat terfokus. Padahal kalau di luar itu sudah sangat luas kajiannya dan kita bisa membahas apapun. Jadi nanti saya juga memberikan beberapa pengalaman yang saya lakukan penelitian terkait emerging media ini di Library Information Science. Baik, jadi kan memang apa di sini teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa pastinya apa ketika kita mengikuti apa ketika kita menjadi mahasiswa kita kan disiapkan nantinya akan bekerja atau mungkin apa meneliti tentang hal apapun terkait perpustakaan dan juga lembaga informasi. Nah mungkin apa pertanyaan sebelum saya memulai saya ingin bertanya dulu apa di sini kira-kira ada yang apa hobinya ini nggak hobinya tentang IT mungkin apa saya coba saya lihat zoomnya dulu ya.
Mungkin yang hobinya IT mungkin bisa angkat tangan mungkin, yang suka mengikuti berita tentang IT, biar Ada kita yang lebih ngikutin interaktif. isu. Ini ada Mas Erwan ini. Erwan itu sangat ngikutin isu IT Oh ini. iya, Erwan bisa monitor? Bisa, Pak. tapi sebenarnya Nah, ya, ada yang lain kira-kira mau lihat banyak atau enggak kira-kira. Jadi kalau kalau di UI biasanya kita mahasiswa diberikan kebebasan ya. Kita jadi ada klaster riset dan juga hmm, klaster pengabdian masyarakat. Yang mau IT biasanya silakan, yang mau manajemen atau fokus di terhadap jenis-jenis perusahaan, jenis perusahaan khusus, perusahaan umum, dan biasanya yang yang IT ini biasanya cowok-cowok ya, biasanya nggak, kurang tahu ya kalau di Undip, tapi kalau di UI itu biasanya cowok-cowok yang hobi main game, hobi oprek-oprek komputer. Tapi apa boleh tahu angkat tangan mungkin, raise hand, silahkan. kan? Tapi nggak apa-apa. Ya, Atau mungkin ini uh, keterbatasan media ya Pak Yoga ya. Jadi pasti banyak ya teman-teman ya di sini yang yang suka follow. Berita terbaru itu apa ya kira-kira? Kalau di sini saya lihat banyak berita terbaru itu yang paling baru itu tentang Apple Vision Pro. Apple Vision Pro itu jadi apa ya? Jadi gimmick dan juga jadi eh, apa istilahnya? Banyak kalau di Amerika kan, kalau di Amerika keberadaan teknologi ini sudah tersedia dengan bebas ya. Jadi banyak orang yang ketika keluar Apple Vision Pro itu sebenarnya gabungan ya, gabungan VR, gabungan AI juga, gabungan AR juga di dalamnya, karena dia bisa ada kamera diintegrasikan ke VR. Jadi apa aplikasinya dan video gamenya itu bisa bisa langsung seakan-akan nyata ya. Jadi Apple Vision itu salah satu contoh terbaru. Kalau di Amerika juga banyak apa namanya karena data itu sudah terkelola dengan baik, maksudnya data itu sudah termanage dengan baik. Jadi data tentang jalanan. Jadi kalau data itu sudah terkelola dengan baik, jadi bisa lebih mudah diimplementasikan. Jadi misalkan yang terakhir itu self driving car, misalkan self driving car, kalau Tesla itu sudah bisa ya, sudah bisa driving car sendiri. Jadi apa uh, dan ini menciptakan suatu fenomena tersendiri ya. Misalkan kalau kita ingat, mungkin teman-teman di sini ingat, kalau waktu generasi smartphone, istilahnya generasi nunduk atau back generation. Jadi orang-orang suka handphone. Nah, AR/VR ini pasti kan sebagai sebagai teknologi terbaru pasti juga menimbulkan suatu fenomena tertentu ya. Misalkan kalau di luar mungkin bagi kita terasa aneh ya. Ada orang lagi pakai kacamata besar seperti itu Apple Vision sambil memetikan jarinya. Itu kan sekarang masih belum belum kita lihat secara lazim. Tapi kalau di Amerika ini sudah sangat lazim ya, sudah sangat sering bisa ditemui dengan sering, dan bahkan banyak berita apa uh, berita di luar bahwa banyak orang-orang yang menggunakan VR-nya sambil jalan, dan uh, itu bisa menimbulkan pro dan kontra juga ya, maksudnya bisa menimbulkan ada yang pro, ada yang itu bahaya, ada yang bilang bahaya, ada yang bilang sebenarnya aman. Jadi banyak juga orang yang ngetes seperti itu. Jadi banyak keberadaan teknologi ini kan juga berpengaruh ya, berpengaruh terhadap kebudayaan, terhadap institusi. Nah, dan yang kita sedang berada ini kan di institusi informasi ya, informasi seperti perpustakaan, arsip, museum. Dan ini pasti menimbulkan disruption ya. Jadi ada disruption dan juga opportunity sebenarnya. Jadi dunia itu kita bisa lihat ini berubah secara dinamis ya. Mungkin di sini kita bisa asosiasikan dengan keberadaan teknologi, misalkan kemajuan teknologi, globalisasi, dan juga perubahan di work environment. Mungkin di sini teman-teman atau rekan-rekan sekalian pernah ingat awal Google muncul
search engine muncul, pernah ada diskusi. Kalau ada Google, buat apa pustakawan seperti itu. Jadi mungkin pernah dengar diskusi tersebut. Lalu kita juga di awal tahun 2000-an, 2001 ada Friendster di sosial media ya. 2005, 2004 itu awal mulanya Facebook. Lalu sekitar 2000, kalau di Indonesia sendiri 2015, ini saya ingat sekali waktu itu membawa materi mengenai IoT. IoT itu apa? IoT itu Internet of Things. Jadi sensor, bisa pakai sensor, bisa pakai gadget. Jadi misalkan gini contoh, smart library itu contoh misalkan ketika kita implementasikan di handphone misalkan. Ketika kita anggota perpustakaan, kita punya handphone, ketika kita masuk ke gedung misalkan, nanti ada message datang misalkan. Selamat datang misalkan, selamat datang di perpustakaan. Jadi seperti itu. Jadi contoh seperti itu. Jadi lalu kita bisa integrasikan dengan sensor, misalkan sensor cahaya ketika kita meminjam ruangan, dia otomatis nyala misalkan. Ketika dia keluar ruangan otomatis mati semua device-nya. Itu semuanya perubahan-perubahan teknologi yang sebenarnya nggak bisa sudah terjadi, dan itu sangat memungkinkan ya disruption dan juga di lain sisi itu juga memungkinkan opportunity atau kesempatan kita bisa berkembang, bagaimana teknologi itu bisa influence dan juga bisa enhance ya, bisa meningkatkan layanan dan juga yang ada di informasi profesional. Dan kita bisa lihat sendiri ya, jadi bagaimana dunia digital ini, digital realms istilahnya, digital realms ini sudah mulai masuk secara masif dan kita tidak dengan ada digital library segala macam itu dunia ini sangat selalu berkembang, ada teknologi baru. Mungkin tahun depan kita nggak tahu ya, pasti nanti ada teknologi yang lebih canggih lagi. Dan ini nggak hanya teknologi sebenarnya, teman-teman. Jadi nggak hanya berkaitan dengan teknologi. Kalau karena saya berada di Florida ya, jadi kalau mungkin di sini ada yang paham, Florida itu biasanya state yang sangat terkenal dengan tornado, hurricane kayak semacam musiman itu biasanya angin topan atau tornado. Nah itu biasanya bulan-bulan Oktober, September, dan itu juga misalkan kayak COVID pandemi, itu juga mengubah cara kita bekerja, mengubah cara perpustakaan menyediakan pelayanannya, atau misalkan di sini ada teman-teman yang misalkan memperhatikan berita, misalkan kalau di Florida sendiri dengan adanya COVID misalkan, ada teknologi, bukan teknologi ya, kita manfaatkan social distancing dan juga ada layanan-layanan baru yang sebelumnya itu tidak ada. Jadi misalkan contohnya perpustakaan juga harus berevolusi dan juga adaptasi, misalkan dengan layanan curbside pick up. Curbside pick up itu layanan mengambil buku tapi di pinggir jalan seperti itu. Lalu berkaitan dengan literasi misalkan, lalu juga karena ada di Florida ada angin topan tadi, itu berkaitan juga dengan layanan. Jadi misalkan perpustakaan menyediakan informasi update mengenai topan lagi ada di mana misalkan seperti itu. Lalu juga menyediakan layanan-layanan yang sosial, jadi menggait semua orang ya. Jadi misalkan ketika terjadi angin topan, perpustakaan membuka 24 jam, itu salah satu contohnya. Jadi memang perubahan, kemajuan teknologi, globalisasi dan juga hal-hal yang kejadian yang terjadi di dunia itu mau nggak mau ikut menginfluence, ikut mengubah kita sebagai ahli informasi dan juga profesional informasi di bidang layanan, di bidang literasi segala macam, termasuk teknologi. Jadi memang, dan yang teknologi terakhir ini teknologi VR ya, teknologi AR, VR, mixed reality sebenarnya. Lalu juga artificial intelligence. Di sini boleh tahu mungkin di sini yang
sehari-hari pakai ChatGPT mungkin. Silakan kalau mau raise hand juga boleh. Tapi inilah teknologi yang nggak bisa dihindari. Maksudnya, misalkan saya sebagai dosen ya, rekan-rekan, saya melarang menggunakan ChatGPT di perkuliahan. Kayaknya susah ya, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi pasti susah dan kan pasti punya teman-teman mahasiswa di sini juga pasti nggak pasti juga punya ini ya, punya strategi juga. Gimana sih biar nggak kelihatan nih nggak tugas, misalkan contoh ya, kita bisa menggunakan aplikasi lain. Jadi misalnya nggak hanya satu, misalkan yang pertama pakai ChatGPT misalkan, lalu saya hasilnya itu saya diskusikan lagi ke misalkan yang terbaru itu site.ai. Jadi ada banyak, lalu saya ganti lagi pakai Grammarly misalkan. Grammarly walaupun dia bukan AI ya, dia hanya mencek grammar, tapi itu bisa mengaburkan ya teman-teman ya, rekan-rekan semuanya bisa mengaburkan hal-hal yang terkait dengan teknologi ini. Jadi pasti teknologi terbaru seperti AR, VR, intelligence ini menciptakan disruption ya, ada gangguan nih. Tapi di lain pihak bisa juga menciptakan sebuah kesempatan baik untuk tadi meningkatkan layanan. Nah, apakah teknologi ini kita bisa anggap teman atau bisa jadi musuh? Nah, bagaimana nih kita sebagai kan pasti teknologi tersebut terkait dengan informasi, karena kan mereka juga menggunakan data ya. Ketika kita berbicara AI, pasti ada machine learning di dalamnya, ada data yang digunakan. Nah, sedangkan data itu sangat berkaitan dengan profesi kita, profesi informasi. Kita kan mengelola informasi ya teman-teman. Jadi menciptakan, kalau mengelola manajemen itu kan ada tahapannya, menciptakan informasi, lalu juga menyimpan, lalu retrieve, mencari, literasi. Jadi semua itu terkait. Jadi kita nggak bisa sebagai profesional informasi nggak bisa masa bodoh misalnya. Saya nggak mau tahu. Tugas saya melayani masyarakat. Ya. Tapi kita juga harus paham. Jadi masyarakat itu kan selalu juga update juga ya. Ada misalkan kalau kita di sini tadi saya dengar mahasiswa tingkat 4 ya Pak Yoga ya, tingkat semester 4 ya. Nah di sini Ya, betul. pasti ketika kita lulus atau ketika kita di dunia pekerjaan, kita juga harus memperhatikan ya, karena kan misalkan di sini ada yang di bidang karirnya di perpustakaan umum misalkan. Perpustakaan umum itu sangat lebih susah lagi karena pengguna perpustakaan itu kan ada banyak, ada kalangan misalkan kalangan siswa, kalangan SD misalkan. Siswa juga ada banyak, ada SD, ada SMP, SMA. Nah, perpustakaan umum pasti lebih sulit ya, karena kan tapi belum tentu juga. Misalkan ada perpustakaan khusus misalkan tergantung juga. Ada perpustakaan khusus yang sangat sangat intens dengan teknologi. Jadi mungkin sharing juga kemarin kita di UI baru kedatangan dari World Bank. World Bank itu ternyata program-programnya sangat concern di bidang AI, VR dan alhamdulillah kita kerjasama sudah diinisiasi kerjasama mengenai mengenai AR VR ini, lebih terutama di bidang arsip ya, di bidang arsip. Jadi kita nggak bisa istilahnya masa bodoh saya di bidang informasi atau arsip, tapi kita harus juga memperhatikan tadi keberadaan teknologi ya. Jadi kita akan diskusikan ini teman-teman dari perspektif saya sebagai alumni, jadi alumni di Amerika, kira-kira apa sih yang nanti akan saya coba jelaskan yang terjadi di Amerika. Bedanya apa sih kira-kira ketika kita mempelajari AR VR ini di Amerika dan juga di Indonesia. Jadi akan kita diskusikan bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, jadi memang ketika kita berbicara emerging teknologi atau media, itu sebenarnya sangat banyak teman-teman. Nggak cuma VR, nggak cuma AR. Jadi kalau teman-teman mengikuti juga, sebenarnya ada lebih banyak lagi. Ada 3D printing. 3D printing itu
sudah apa ya? Kalau di Amerika itu sudah sangat lazim sekali, tiap orang punya, karena memang alatnya murah ya. Kalau sekarang di Indonesia mungkin sudah mulai terjangkau ya harganya. Lalu jadi ada banyak sebenarnya kalau kita berbicara mengenai emerging teknologi ini. Teknologi yang terbaru, teknologi yang muncul, yang bisa mempengaruhi cara kita bekerja. Jadi cara kita meneliti, cara kita implementasi teknologi tersebut di bidang kita ya, di bidang Library and Information Science. Lalu ada sensor, motion sensor misalkan. Ini sangat sangat dimungkinkan ya, misalkan motion sensor untuk tadi misalkan pengguna bisa pakai motion, misalkan kita bisa lihat uh, jadi hitungannya IoT ya, IoT di library misalnya. Lalu video game pun sangat sangat mungkin kan untuk kegiatan pembelajaran, di perpustakaan atau juga di lembaga informasi ya, misalkan kita pakai AR di perpustakaan, kita jadikan video game misalkan kita pakai handphone, kita lihat langsung bisa kebaca misalnya, oh ini kelas 100, kelas 200, contoh seperti itu. Lalu hologram, dan yang terakhir banyak juga diimplementasikan itu creative toys. Creative toys itu kayak Lego ya, Lego building blocks. Ini semuanya teknologi dan media, dan uh, media terbaru dan teknologi terbaru, dan sebenarnya sangat mungkin diimplementasikan di bidang kita. Jadi ketika kita berbicara mengenai emerging, nggak hanya VR ya teman-teman. Jadi saya ingin di awal saya ingin menjelaskan sebenarnya banyak teknologi yang sangat mungkin diterapkan di bidang kita. Dan sebelum memulai, sebenarnya salah satu, ketika kita melihat teknologi, kita bisa melihat sudut pandangnya berbeda-beda. Misalnya contoh gini, kita bisa melihat dari jauh secara keseluruhan, bisa melihat secara detail implementasinya. Nah, jadi mungkin yang contoh yang paling yang paling ketika kita melihat secara jauh itu bisa pakai bibliometrics. Nah, ini kan bibliometrics, systematic literature review, ini kan bisa pakai yang kita pelajari ya teman-teman. Jadi kita dipelajari di Information Library Science. Jadi memang kalau ini yang saya lakukan secara simpel, karena memang ini mungkin bisa jadi ide penelitian teman-teman. Ketika kita meneliti teknologi terbaru, kita juga bisa melihat trennya. Kita bisa melihat tren dengan metode-metode librarianship ya, ilmu perpustakaan. Contoh yang paling mudah, kita bisa pakai bibliometrics. Bibliometrics kita bisa lihat misalkan perkembangan penelitian tentang VR misalkan, tentang AR. Ini contoh, ini yang saya lakukan secara simpel ya teman-teman. Jadi karena memang ini mungkin nanti bisa dikembangkan lagi. Jadi ketika melihat perkembangan tentang VR, oh ternyata ada, kalau di sini dia ada tiga ya, ada tiga cluster, ada teknologinya itu sendiri, ada human interaction, ada meta analysis, ada digital libraries. Nah, lalu sama mirip-mirip juga ketika kita berbicara mengenai AR, oh ternyata ada reviewnya juga, ada humans-nya juga, ada digital libraries, ada apa ada tiga juga. Lalu ketika kita berbicara AI, nah AI di sini lebih banyak. Di sini kita bisa lihat ini ada AI itu sendiri, sama digital libraries juga ada tentang systematic, ada human computer interaction, sama jenis-jenis AI itu sendiri. Ada machine learning, ada deep learning, ada algoritma, ada neural networks. Jadi kita tahap pertama ketika kita meneliti atau mengimplementasi teknologi ini, kita nggak harus meneliti tentang teknologinya itu sendiri, tapi kita bisa di bidang kita ya, di bidang library science, kita bisa melihat trennya dulu. Jadi mungkin di sini teman-teman kan tadi di awal saya tanyakan kira-kira yang minat IT ada nggak? Tapi kan nggak semua ya, nggak semua minat IT. Nah, mungkin untuk yang nggak minat IT atau yang istilahnya itu socio-technical aspects. Jadi kita bisa melihat trennya dengan metode yang ada di Library Information Science. Contohnya dengan bibliometrics, kita bisa juga pakai
automatic data review, kita bisa melihat perkembangan diskusi oleh scholar di bidang library information science dengan cara bibliometrics dengan SLR. Ini contoh. Lalu kita juga bisa ketika kita meneliti tentang teknologi emerging ini, kita bisa kesiapan. Jadi ketika kita berbicara mengenai teknologi tadi ya, VR, AI, kita bisa tadi melihat sosioteknikalnya. Kira-kira ketika diterapkan di perpustakaan, misalnya perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia, kita bisa melihat aspek readiness-nya, kesiapannya. Kira-kira siapa perpustakaan di Indonesia? Kira-kira mereka termotivasi nggak? Mereka akan mengadopsi nggak? Nah, kita bisa pakai yang namanya Technology Acceptance Model, TAM. Maaf, saya ambil minum. Di sini ada yang familiar, teman-teman, dengan TAM. Jadi, adoption models itu ada banyak, teman-teman. Ada di sini saya coba berikan contohnya, itu ada TAM ya. Ada yang paling sering digunakan itu ada TAM. TAM itu juga sangat berkembang. TAM itu ada TAM 1, TAM 2, TAM 3. Ada UTIUT, Unified Theory of Acceptance. Jadi kita bisa melihat bagaimana teknologi itu diterima atau di reject ya. Jadi kalau ketika ada teknologi baru, itu kan bisa dua ya teman-teman ya. Bisa netral, bisa 3, netral, bisa cenderung diterima atau cenderung di rejection. Nah, kita bisa meneliti di bidang adoption ini. Jadi misalnya kalau kita pakai TAM, sebelum orang mengadopsi sebuah teknologi, itu bisa dilihat dari ketergunaannya. Oh, misalkan VR, AR di perpustakaan ini berguna misalkan. Lalu is of use, mudah nggak digunakan? Misalkan ternyata mudah, berarti dia ada kecenderungan untuk diterima. Ini salah satu contoh ya teman-teman. Jadi ketika kita meneliti teknologi terbaru AI, kita bisa meneliti dari hal-hal, jadi kita nggak harus terjun langsung ya. Jadi kan mungkin banyak anggapan ketika kita meneliti tentang AI, oh berarti kita harus tahu coding segala macam. Enggak, sebenarnya ketika kita berfokus di aspek tadi ya, sosialnya, kan teknologi juga ada aspek sosialnya, bagaimana itu diterima. Nah, kita bisa masuk di bidang acceptance ini pakai teori TAM. Jadi mungkin di sini teman-teman ya ada yang sebenarnya tertarik dengan IT, dengan teknologi terbaru, tapi nggak mau terlalu teknis ya. Nah, ini bisa larinya ke TAM ini, bisa adoption model. Lalu ada selain TAM, ada namanya diffusion of innovation. Ini teori yang saya pakai untuk disertasi saya. Jadi ketika kita berbicara inovasi ini kan banyak ya. Kita bisa menganggap AR, VR, dan AI ini sebagai inovasi. Inovasi itu bisa dilihat dari waktunya. Misalkan ada orang yang early adopters atau innovators. Dia, misalkan kita contoh kita anggap di perpustakaan ya teman-teman. Misalkan ada perpustakaan yang ketika ada teknologi terbaru itu langsung diadopsi. Nah itu ada innovators dan early adopters misalkan. Lalu ada perpustakaan atau lembaga informasi yang early majority atau ada yang terlambat menggunakannya. Nah, itu bisa dilihat dari waktunya, bisa dilihat dari social system. Jadi bagaimana misalkan ada inovasi mulai banyak digunakan di lingkungan perusahaan perguruan tinggi misalkan. Nah, itu kita bisa lihat dari social systemnya. Lalu bisa dilihat dari communication-nya. Bagaimana misalkan kita melihat AI misalkan di perpustakaan, kita bisa melihat dari bagaimana teknologi itu bisa diketahui orang-orang oleh pustakaan seperti contohnya. Jadi kita bisa membatasi penelitian kita atau ketika kita ingin mengimplementasi, kita bisa lihat dari inovasinya, kita bisa lihat dari waktunya, kita bisa lihat dari social systemnya, kita bisa lihat dari communication. Nah ini teman-teman kalau ada yang mau diskusi mengenai diffusion of innovation, silakan. Ini Rogers ya, pembuat
teorinya Rogers. Nanti karena disertasi saya tentang uh, Division of Innovation, uh, insya Allah saya siap berdiskusi nanti tentang Division of Innovation. Jadi ini salah satu contoh ya teman-teman. Jadi yang kita lihat, yang saya bisa lihat dari tadi hasil tren, sebenarnya kenapa teknologi AI, VR, AR ya, itu bisa sangat mungkin diimplementasikan di perpustakaan dan juga lembaga informasi, itu karena memang dunia kita sekarang ini secara statistik meningkat ya, lebih ke arah digital dan virtual realms. Jadi kalau kita lihat perpustakaan kita ya, di perpustakaan ada hadirnya digital library contohnya, itu salah satu contoh meningkatnya dunia digital dan dunia virtual di bidang library information science. Lalu juga keberadaan teknologi yang sangat sekarang ini istilahnya itu ubiquitous ya. Jadi lebih sangat mudah ditemui ya. Jadi banyak teknologi, misalkan mobile phone, digital library, itu sudah sangat mudah ditemui di kehidupan sehari-hari dan juga di bidang perpustakaan. Dan jadi nggak hanya ketika kita berbicara mengenai teknologi, nggak pasti kan teknologi itu digunakan oleh manusia ya. Jadi ada interaksi antara manusia dan juga komputer dan juga teknologi. Nah, di sini juga kita bisa membahas dari sisi sosioteknikal tadi. Lalu berkaitan dengan pendidikan, misalkan e-learning, karena juga sekarang kan perpustakaan dan juga lembaga informasi kan sangat terkait ya dengan istilahnya literasi. Nah, itu sangat bisa diimplementasikan jadi teknologi-teknologi terbaru imaging ini. Nah, juga saya ingin sharing sebenarnya pengalaman saya di bidang AR VR ini. Jadi memang kalau di kampus saya di FSU, di Florida State University, salah satu yang membedakan ya, sebenarnya salah satu yang membedakan, yang membuat saya betah sebenarnya, dan juga itu sebenarnya keberadaan labnya. Jadi teman-teman, jadi lab di kampus saya itu sangat banyak, karena kan tadi namanya information science, kita bisa belajar apapun tentang informasi. Salah satu contoh, ada lab tentang health informatics labs. Saya juga tergabung sebenarnya, dan disertasi saya lebih ke arah health open data. Jadi open data ini juga terkait ya teman-teman dengan AI, karena kan AI belajar dari data. Nah, ada data yang sifatnya terbuka. Nah, itu bisa sangat mungkin diimplementasikan di AI. Lalu ada informatics lab, ada iBio Labs. Nah, salah satu yang paling saya sering kunjungin ini karena terbuka untuk umum, itu kalau di kampus saya itu ada Innovation Hub, ada iHub. Nah, di iHub ini kita bisa belajar apapun. Jadi kalau teman-teman di sini lihat, ini sebenarnya foto anak saya. Jadi kalau saya selesai dari jemput anak, kadang-kadang anak saya suka ayo ke iHub gitu. Dia ngerti karena ada banyak mainan dan juga banyak teknologi tadi ya, 3D printing, ada VR, ada media room, gaming room. Dan itu sangat mungkin untuk diterapkan di library information science. Jadi memang itu bagian dari information science di Florida State, dan itu terbuka untuk umum dan kita bisa eksplor apapun. Jadi tentang VR untuk pembelajaran itu sangat istilahnya sangat mudah gitu ditemui kalau di Amerika. Dan ini juga yang saya coba bawa, ingin kembangkan di UI, dan mungkin nanti Pak Yoga mungkin bisa menginisiasi juga di Undip, misalkan keberadaan VR. Nah, ini VR kan sekarang sudah makin murah ya. Tapi kalau Apple Vision itu masih mahal. Apple Vision itu kurang lebih 75 juta ya satu device. Yeah. Nah, jadi keberadaan teknologi kalau di kampus saya itu sangat mudah ditemui, dan kalau kita ingin meneliti, kita tinggal
itu ada banyak staff ya, jadi kita bisa belajar, kita bisa apa kalau apa namanya TA-nya ya, kalau tugas akhirnya itu lebih ke arah produk. Jadi kalau di apa di universitas di Amerika itu kita bisa capstone project. Capstone project itu projectnya menghasilkan suatu produk. Produknya itu bisa di ini ya, bisa di komersialisasikan, bisa di trademarkin, bisa. Jadi kalau kita mau punya ide itu, misalkan saya mau menciptakan suatu device misalkan. Nah, itu sangat dimungkinkan dengan adanya lab tadi. Jadi memang apa teknologi bisa dibilang sebagai enablers ya. Kita ide kita itu kita bisa dituangkan dalam bentuk penelitian apapun sebenarnya. Jadi itu yang intinya dengan adanya lab ini, saya mau meneliti apapun sebenarnya sangat tersupport ya dengan adanya fasilitas tadi. Jadi ini sedikit sharing yang terjadi yang ada di Florida. Dan saya juga tergabung di lab yang lain. Saya tergabung itu di lab Pix. Pix Lab ini lab yang meneliti tentang mainan. Jadi bisa gini, jadi ada misalkan membuat mainan nih, dia mau ngetes mainannya. Nah, biasanya dia ngirim mainannya itu ada building blocks, macam-macam, ada board games ke lab kita, ke lab Pix Lab ini. Dan ini kita nilai, kita evaluasi. Jadi misalkan ada media baru, misalkan ada mainan baru nih, kita mau lihat animo masyarakat. Nah, ini biasanya dipelajari di lab ini. Jadi ini sedikit sharing tentang tentang lab yang ada di kampus saya. Kenapa saya tertarik di bidang ini, di bidang AI, VR itu karena memang secara dari fasilitas itu terdukung ya, terdukung. Jadi mungkin itu awalnya teman-teman saya berkecimpung di dunia AR, VR, AI karena memang selain dosen saya juga di bidang tersebut dan juga fasilitasnya itu mendukung. Jadi waktu sedikit sharing juga, waktu awal saya apply di FSU itu saya nyiapin 2 proposal teman-teman. Jadi proposal yang pertama itu tentang IoT, yang kedua itu research data management, health data, open health data. Jadi setelah diskusi, IoT ini lebih cocok sebagai project. Jadi saya lakukan dengan gabung tadi ke lab iHub, ke lab PixLab. Tapi disertasi saya lebih ke arah open data. Namun berkaitan dengan AI, berkaitan juga dengan kan ini data ya. Kalau misalnya kalau kita berbicara mengenai AI itu komputer yang belajar dari data yang kita berikan. Nah, itu sangat terkait dengan open data. Oke, kita mulai mungkin dengan AR ya. Tadi kan kita sudah membahas mengenai teknologi-teknologi yang dunia itu berubah sangat dinamis dan ada banyak sebenarnya ketika kita berbicara mengenai emerging media ini, emerging media and tools. Ini kita bisa mulai dengan AR. Nah, AR ini kan sebenarnya untuk memulai ya teman-teman. Untuk memulai itu sebenarnya bisa dibilang mudah ya, karena kita kan hanya butuh kamera atau smartphone ya. Smartphone ketika sebuah lembaga informasi mengimplementasi AR, augmented reality, dia bisa misalkan di lemarinya misalkan dikasih konten misalkan. Ketika ada pakai aplikasi perpustakaan, ketika diaktifkan, misalkan langsung muncul nih, ini kelas 100, kelas 200. Nah, itu salah satu contoh penerapan AR ya, augmented reality. Jadi kita bisa terapkan pada user experience, pastinya kan itu meningkatkan ya. Misalkan ada orang jadi lebih terbantu, jadi mungkin kode-kode di DC misalkan kan pengguna awam mungkin nggak terlalu menyadari ya, tapi kan dengan adanya AR dia bisa lebih terbantu, misalkan ini tentang agama misalkan. Jadi kalau tadi ya kita bisa melihat suatu hal misalnya AR dari yang sifatnya secara general, lalu secara dari penerapan teknologi, namun kita juga bisa langsung hands on di teknologi itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara mengenai hands on, teknologi itu bisa sangat mungkin untuk
bermacam hal. Contohnya lagi enhanced learning. Nah, ini sudah diterapkan di perpustakaan kesehatan. Jadi contohnya mungkin FK ya, perpustakaan FK di Research Library di ini kalau nggak salah di Amerika. Jadi sudah mulai digunakan. Jadi untuk pembelajaran, untuk virtual tours juga perpustakaan ITB juga sudah ada ya teman-teman. Kalau kalau teman-teman lihat tadi sebenarnya saya mau lihat contohnya sebenarnya di Indonesia nggak kalah ada di perpustakaan bisnis apa gitu nggak salah. Lalu ITB pun sudah menerapkan mengenai AR ini. Jadi sangat mungkin untuk AR ini diterapkan di perpustakaan dan juga di lembaga informasi. Lalu kalau di Amerika ini ada banyak contohnya. Jadi kalau misalkan di Maryland ini dia pakai apa di display dengan AR ya, dengan berkaitan dengan konten multimedia. Jadi itu bisa langsung diimplementasikan dengan AR. Lalu di San Diego, di California, ada library tour. Library tournya pakai AR. Jadi ketika dia masuk perpustakaan, dia bisa langsung mengaktifkan handphonenya, misalkan aplikasinya. Dia bisa langsung melihat yang diaktifkan kontennya oleh perpustakaan. Ini contohnya seperti itu. Lalu juga di National Library di Maryland juga ini ada konten tentang history misalkan. Kalau history kan uh, kalau ada animasi bisa lebih ini ya teman-teman ya. Misalkan ketika kita lihat oh ternyata ada animasi videonya misalkan. Dan itu yang mulai diterapkan pakai Apple Vision Pro ya. Jadi ketika dia melihat langsung ada videonya seperti itu. Jadi apa ini sudah terjadi sebenarnya. Jadi bisa kita bilang AR ini bukan hal yang baru lagi, tapi sudah diimplementasikan. Nah, kita bisa kan kalau kita implementasi teknologi ya, kita bisa ATM ya teman-teman, amati tiru modifikasi. Jadi kalau kita mau, misalkan nanti teman-teman mungkin ada yang bekerja di perpustakaan universitas di fakultas kesehatan misalkan. Nah, ingin menerapkan AR sangat dimungkinkan. Sangat mungkin. Kita tinggal niru aja yang sudah. Misalkan di sini di Maryland sudah diterapkan. Berarti kita tinggal terapkan kita tiru-tiru istilahnya. Tiru, kita modifikasi misalkan kontennya terkait dengan apa yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi kita sangat bisa menerapkan di institusi kita. Nah, kalau VR, VR itu tadi AR ya teman-teman. AR kita bisa pakai kamera. Nah, kalau VR memang ini sudah banyak pihak yang concern sebenarnya semacam dan termasuk American Library Association pun sudah sangat concern. Mereka menciptakan suatu panduan mengenai VR ini dan UI pun sudah membahas ini sebenarnya. Jadi kalau UI sudah sangat sering membahas tentang pemanfaatan VR di lembaga informasi. Ini salah satu contoh yang diterapkan. Jadi bisa pakai game ya, bisa pakai game teman-teman. Jadi namun bisa macam-macam sebenarnya. Jadi VR ini bisa untuk interactive learning contohnya. Ini pasti ya, misalkan kita bisa siapkan kontennya yang lebih interaktif, bisa virtual tour, bisa macam-macam sebenarnya. Jadi teknologi itu ada dan yang sebenarnya yang menentukan itu ide kita sebenarnya. Jadi kita ide kita oh ini kayaknya menarik nih kalau mau diterapkan. Nah, kalau misalkan Undip tadi menyiapkan sebuah lab terkait AR, VR, AI ini sebenarnya bisa memungkinkan teman-teman mahasiswa untuk mempelajari tentang teknologi terbaru tadi, tentang emerging tadi. Jadi sangat mungkin diterapkan di bidang kita. Nah, namun ada skill-skill yang perlu kita pahami ya, teman-teman. Yang pasti skill tentang 3D modeling. Jadi karena kan kalau kita berbicara mengenai AR, VR, itu kan butuh konten ya teman-teman. Butuh konten. Kalau dari apps itu ada banyak. Kalau coba teman-teman kalau misalkan sedang membuka smartphone atau silahkan buka Google Play
Play Store ya, Play Store atau App Store-nya, cari AR atau VR, itu pasti ada banyak kontennya. Dan ada aplikasi juga untuk membuat. Kalau teman-teman pakai